Tuhan, Engkaulah yang menciptakan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Kami bersyukur atas seluruh anugerah-Mu pada setiap masa. Bersertalah dengan kami pada saat ini, ketika kami baru saja melangkahkan kaki di tahun baru. Dekatkanlah kami kepadamu. Tuntunlah kami pada jalan-jalan kebenaran-Mu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih-Mu, serta pikiran kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu dan beroleh kebahagiaan sejati. Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpahi kamu. Nats pembimbing untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Demikian dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai dengan 10 sebagai responsoria kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu,
Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jemaat Tuhan, dalam penyesalan dan kerendahan hati, mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saat teduh dan berdoa dalam masing-masing kita. Allah Bapa Maha Pengasih, di hari pertama tahun 2021 ini, kami datang dengan penuh keharuan bahwa sekalipun kami berlumuran dosa dan rapuh, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus. Kami menyadari segala kekurangan kami yang sering ikut menempuh jalan-jalan orang berdosa dan gemar duduk mencemooh dan menghakimi sesama, padahal kami sendiri tak luput dari aib dan celah yang tidak pernah kami sadari dan akui sejujurnya. Biarlah di hari-hari mendatang kami belajar membenahi diri agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, alirkanlah kembali hidup kami, karena kami ingin masa depan kami menjadi lebih baik dan mendatangkan berkat bagi sesama, terutama memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami sampaikan bahwa pengakuan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan seluruh dunia. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, berikanlah kepada kami pikiran yang jernih, hati yang baik untuk mendengarkan sabda ini, untuk kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah kita di awal tahun baru ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikian dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk menangis, mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Sampai sejauh demikian firman Tuhan di kita pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Jemaat Tuhan, di awal tahun 2021 ini, memasuki tahun 2021 ini, di mana kita diajak untuk masuk dalam tahun ini. Kita akan mengawalinya dalam ibadah dan diberikan suatu tema oleh gereja kita. Inilah waktunya, lakukanlah kebaikan. Bagi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah, tentu juga bersyukur sampai saat ini boleh kita masuk ada di tahun 2021. Tentu kita bersuka cita karena Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Tentu kita juga bersuka cita bahwa tahun 2020 dengan baik, dengan sempurna, dengan kasih dan sukacita juga kita telah melewatinya dan masuk di tahun 2021 ini. Ibadah kita pada Januari ini akan kita awali dengan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema inilah waktunya, lakukanlah kebaikan Tuhan. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, maka kita menemukan rumusan
di mana waktu yang dikatakan dan diartikan seperti berikut. Waktu yang disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat kita berpose, berbuat, atau keadaan berbeda, atau berlangsung. Dengan kata lain, arti waktu juga dapat dipahami sebagai suatu dimensi di mana terjadi peristiwa yang dapat dialami dari masa lalu melalui masa kini ke masa depan, dan juga ukuran dimensi kejadian dan interval. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, itu semuanya kita lalui dalam kehidupan ini. Olehnya kita tiba sampai tahun 2021 ini. Itu semua oleh karena berkat dan kasih Tuhan, bahwa dalam waktu kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Rumusan tema ini juga dapat kita artikan dengan kata sederhana, bahwa perjalanan hidup kita dari masa ke masa, dari tahun 2020 dan tiba kita pada tahun 2021 ini dengan waktu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, ibu bapak dan saudara kasih Tuhan, kenapa begitu pentingnya waktu bagi kita? Jawabannya adalah, yang pertama, kita melihat dalam kamus dan rumusan bahasa Yunani, di mana dikatakan dalam rumusan bahasa Yunani ada dua arti waktu. Yang pertama adalah kronos, dan yang kedua adalah kairos. Kronos dalam arti waktu yang berjalan, seperti jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Itu adalah pemahaman dan pengertian kronos. Oleh karena itu sering kita artikan perjalanan hidup itu kita sebut juga sebagai kronologis sejarah kehidupan kita. Itulah waktu yang kita pahami pada saat ini. Namun ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ada juga arti lain yang dipahami sebagai kairos. Kairos itu adalah waktu sebagai waktu kualitas. Yang penting dalam kronos adalah perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bukan waktunya, tapi adalah perjalanan kehidupan kita, adalah perubahan-perubahan dalam kehidupan kita dituju sampai kepada kebaikan. Itulah kronos yang menjadi renungan bagi kita di awal tahun ini. Apakah waktu yang sudah kita lalui tahun 2020 sampai dengan 2021 ini ada perubahan dalam kehidupan kita? Yang mungkin tadinya kita sekali ke gereja dalam satu bulan. Kemudian tentu ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Tahun 2021 ini kita berjanji 4 minggu dalam satu bulan kita akan melaksanakan gereja, pergi ke gereja menjadi 4 kali dalam satu minggu, dalam satu bulan. Itulah perubahan kualitas. Ini adalah pemahaman kairos, yang selama ini kita tidak memahami tentang siapa Tuhan. Setelah tahun 2021 kita jauh lebih mengerti tentang siapakah Kristus. Yang selama ini kita tidak tahu dan tidak memahami apa gunanya kita pergi ke gereja, yang pada saat tahun 2021 ini kita harus betul-betul memahami apa makna dan esensinya kita ke gereja. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin peristiwa dan situasi COVID-19 ini juga membuat kita menjadi bahan perenungan untuk memasuki
tahun 2021 ini? Apakah masih dalam situasi seperti tahun 2020? Itu menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kehidupan kita. Namun demikian, kita tidak akan pesimis untuk melalui semuanya itu sampai kepada tahun 2021. Ibu bapak dan saudara kasih Tuhan, nats Alkitab mau mengatakan kepada kita, itu semuanya dapat kita lalui hanya dengan satu kalimat, yaitu kasih sayang Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pemahaman-pemahaman pengertian kronos bagi kita sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan. Waktu demi waktu harus kita lalui. Itu semuanya dipahami oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Maka dia katakan, bagi saudara-saudara yang tidak hidup dalam waktu, yang tidak mempergunakan waktu dengan baik, sebaiknya lah mereka itu agar hidup dalam Tuhan dan memahami waktu tersebut. Jemaat yang dikasih Tuhan, akhir daripada khotbah ini yang mau dikatakan di sini adalah, pergunakan dan manfaatkanlah waktu yang baik bagi saudara. Jangan membuang-buang waktu. Bekerja dalam skala prioritas. Jangan malas. Maka apa yang dikatakan Rasul Paulus, mereka yang malas dan tidak bekerja, seharusnya lah mereka tidak makan. Di tahun 2021 ini, hal ini menjadi perenungan bagi kita, agar kemajuan dalam kehidupan gereja, agar kemajuan dalam pribadi kita, agar kemajuan dalam kelompok dan lingkungan kita, jangan sekali-sekali kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Dan waktu itu akan berjalan terus, membiarkan kita ke depan. Prioritas harus kita pikirkan, jangan malas. Itulah renungan kita di pagi hari ini untuk memasuki tahun 2021. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkan kasih-Mu, izinkan roh-Mu, izinkan tuntunan arahan dari Tuhan untuk memahami kami, untuk kami dapat dengan baik mempergunakan waktu memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami, mengarahkan kami dalam waktu, agar kami dapat berpikir lebih baik di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengaku kepercayaan iman kita demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita membawa persembahan ke hadapan hadirat Tuhan dengan penuh syukur. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 100 ayat 4-5 yang menyatakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat diundang berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu, sebab di awal tahun baru ini Engkau telah mengingatkan kami kembali akan dua jalan yang dapat kami tempuh, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kami bersyukur karena Roh-Mu mampukan kami untuk berjalan pada jalan orang benar, dengan menyukai dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar dalam kondisi apapun juga, sepanjang tahun ini kami taat pada firman dan kehendak-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kepadamu. Kami mohon Engkau kuduskan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan dan berkatilah tangan-tangan yang akan mempergunakan untuk pelayanan di gerejamu. Amin. Mari kita tunduk kepala dan bersyafaat. Kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami merasa bahagia karena Tuhan telah menyapa kami untuk kami menjalankan aktivitas kami dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat mempergunakan waktu dengan baik, khususnya menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan, secara skala prioritas, melaksanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan kami, baik pribadi, kelompok maupun gereja, untuk dengan baik mempergunakan waktu. Tuhan Yesus, di tahun 2021 ini banyak hal-hal yang akan kami capai, namun banyak hal-hal yang kami belum capai di tahun 2020. Kiranya tuntunan Tuhan bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan seluruh aktivitas tanggung jawab kami yang belum selesai pada tahun 2020, kami lanjutkan pada tahun 2021 ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan gereja kami menyerahkan bangsa dan negara kami menyerahkan kehidupan pribadi
kami menyerahkan persekutuan kami dan kami menyerahkan keluarga ini ke tangan Tuhan. Biarlah memasuki tahun 2021 ini, tuntunan dan arahan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Izinkan Tuhan, doa syafaat ini kami akhiri dengan mengucapkan secara bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Demikian berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.